Nah terjatuh kaget, lalu anak-anak pada nyamperin. Itu mama kenapa gitu kan. Nah saya sendiri nggak nyadar, bingung kan. Assalamualaikum sahabat Gado-Gado Channel. Apa kabar kali ini? Mudah-mudahan kabar baik dan tak kurang satu apapun. Jaga kesehatan selalu ya, Besti. Sayang. Oh my god. Ya, baik sahabat Gado-Gado Channel. Konten yang saya angkat dari kisah nyata saya. Kisah yang menceritakan tentang pengalaman gaib. Dan tentunya jelas ini bukan fiksi. Terlepas dari percaya atau tidak, saya tidak memaksa. Kalau memang tidak percaya ya anggap ini hiburan semata ya. Atau untuk mempersatukan para YouTuber pemula deh. Itu yang guruku katakan tentang konten yang dibuatnya. Betul apa betul? Ya betul dong. Baik sahabat Gado-Gado Channel, ingat penginapan ini, kamar-kamar yang berderet ini, masih ada cerita lainnya sahabat. Dan menurutku ini aneh, tapi nyata. Ceritanya begini sahabat. Pagi-pagi ya, saat itu mama masih ada, keluarga masih komplit. Saya bukanlah seorang yatim piatu ya. Tiba-tiba pagi-pagi saat saya nyapu di halaman, tuk datang orang. Nah terus nanya, "Teh, kalau kamar 3 tuh yang mana ya?" "Oh itu Ang, sebelah sana." "Oh ya udah atuh." Tapi penasaran, ini tamu baru nih. Tapi kenapa langsung nanya kamar nomor 3? Padahal ini tamu baru dan belum mengetahui ada berapa kamar yang saya punya. Tapi kok tiba-tiba langsung nanya kamar nomor 3. Timbul penasaran nih. Akhirnya saya tanggalkan sapu. Temui dia lalu kepo-kepo dulu. Loh Aang, nah bet naroskeun kamar nomor 3. Nah uning ngati saha gitu kan. Nah terus dia jawab, "Lah ada aja teh, katanya disuruh dari sananya." "Loh sana siapa yang dimaksud?" "Ada deh," katanya. "Oh ya wis, kita nggak bisa maksa agar orang mau cerita kan." Akhirnya saya persilakan masuk gitu. Oke, lalu kemudian saya nyapu lagi. Ya sudah, itu kejadian pertama. Dan terakhir saya tahu katanya ini orang dari Banjar ya, datang sengaja rebun-rebun tiditu dugi ka dieu mas cukut ogenan ibunan kene ya, dan datang langsung menanyakan kamar nomor 3. Pas saya lihat di kamar, oh rupanya ada ritual mandi kembang pagi-pagi. Mandi kembangnya pagi-pagi sahabat. Ya konon katanya ini disuruh sama yang dalam tanda kutip kali ya, seseorang atau sesuatu, nggak tahu juga. Kita nggak berani kepo-kepo, itu hak dia ya. Ya baik sahabat Gado-Gado Channel, itu yang pertama. Alhasil tempatku mungkin sudah diketahui sama orang luar sana. Mungkin di sini diyakini ada sesuatu juga dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip. Ya, baik. Lalu berikutnya ada 3 mobil datang, bukan letter Z tapi letter D sama letter B. Wah, tamu jauh nih gitu kan. Oke, alhamdulillah tamu datang. Dan saya temui, saya sempat ngobrol-ngobrol. Akhirnya saya mengenal beliau itu, entah itu sebuah predikat atau sebatas panggilan saja ya. Anak-anak buahnya, anak atau beberapa pengikutnya memanggil beliau dengan panggilan Pak Haji. Oke, untuk Pak Haji ya. Dan saat itu saya nggak tahu dari mana beliau datang atau di mana domisili beliau. Yang jelas kendaraan yang dibawa itu berletterkan D sama B. Alhamdulillah ya. Dan stay di sini selama 1-2. Pertama stay selama 2 hari. Oke. Nah pada saat beliau stay, kita sempat sedikit lakukan perbincangan. Konon katanya Pak Haji ini bawa pasien ya. Pasien, entah itu pasien apa. Yang jelas bukan dukun beranak ya.
Oke, yang pertama seperti itu. Jadi beliau datang ke tempat saya khusus untuk melakukan dalam tanda kutip ritual. Dan alhamdulillah walaupun tanpa saya tahu apa yang mereka lakukan atau ritual apa yang mereka lakukan, yang jelas pada saat saya membereskan kamar itu begitu banyak ya, rupa-rupa lah, aneka macam termasuk buah-buahan juga komplit. Iya, bener komplit aja, mulai dari kelapanya, segala macamnya komplit bet, ya. Dan itu kedatangan pertama, berikutnya masih, kunjungan berkala, rutin, beliau datang dengan beberapa rombongan, bawa kendaraan ya, mereka mengklaim bahwa itu tamunya atau pasiennya. Bahkan dari luar pulau pun ada datang. Dan terakhir kami kedatangan beliau lagi seperti biasa dengan ada 2 armada lainnya berletter dari luar kota. Beliau datang. Nah, seperti biasa saya tidak mengikuti prosesinya. Ya, cuma saya sebatas mempersilahkan dengan senang hati tentunya ya. Dan sahabat Kuda Gado Channel, cuma pada hari keduanya setelah beliau stay, nah, sang ibu ya, salah seorang dari beliau itu pamit. "Ibu," katanya, "saya pamit dulu ya, tapi nanti Kamis balik lagi. Karena memang ini kerjaan katanya belum selesai. Tapi Pak Hajinya lagi ada kepentingan. Jadi kalau sekarang saya pamit, insya Allah Kamis besok saya balik lagi." Nah, singkat cerita mereka pergi ya, dan berhari-hari, kemudian lewati hari, lewati minggu, cuma kurun waktunya nggak melebihi dari 1 bulan ya. Alhasil mungkin boleh dibilang di dalam bulan itu ada satu kejadian yang benar-benar bikin saya bukan sekedar jengah ya, tapi marah. Amarah meluap, marah. Saat itu, satu malam seperti biasa, putra kedua ya, senantiasa begadang di setiap malamnya sekedar berkumpul ria main game di teras ya. Nah, dan masuk ke rumah setelah teman-temannya pada pulang mungkin sekitar pukul 1 menjelang dini hari sahabat. Nah, akhirnya saya kembali tidur dan putraku juga tidur di kamar depan. Saya di kamar belakang dengan putra ketiga sama si bontot di kamar belakang ya. Dan pada saat menjelang tahrim, nah terdengar teriakan si AA. Kaget kan, segimana nyenyaknya orang tua tidur pada saat anaknya dalam keadaan sesuatu misalkan, atau dalam keadaan terancam atau apa, pasti auto terbangun seketika. Dan saya saat itu kaget pada saat mendengar teriakan, dan putra saya berlari, "Mama, takut," gitu kan. Wah, kaget, "Kenapa, gitu." Nah, si AA itu masuk ke kamar menghampiri saya, dan dia gemetar, kaget, celingak-celinguk gitu kan. Kenapa?" gitu kan. Takut, cuma seperti itu aja jawabannya. Oke, ya udah tenang aja dulu. Adik-adiknya yang lain juga sontak bangun waktu itu. Ya udah, tenang. Nah, sekarang tolong deh casin HP mama dulu karena tertidur dalam keadaan bawa HP ya, lagi tengah nonton video waktu itu, buka YouTube seperti biasa, dan lalu kemudian tertidur. Jadi HP tidak sempat dicas. Jadi pada saat bangun saya biasanya langsung ngecas. Nah, saat itu saya minta tolong putra saya, si AA, untuk ngecas. Dalam penglihatan saya, si AA, Ateo ya, dia tuh ngecas HP. Nah, setelah itu karena terbangun seperti biasa, saya ke kamar kecil dalam ingatan saya. Tapi menurut anak-anak saya, katanya saya berlari. Katanya saya berlari gitu. Tapi saya sendiri nggak sadar. Astagfirullah. Saya nggak sadar sahabat. Cuma pada saat terdengar suara kedebuk, kaget kan, suara itu nyaring banget, terdengar nyaring. Loh, suara apaan? Dalam pikiran saya tuh sempat
terbersit gitu, "Loh suara apa kok kenceng banget?" gitu kan, kayak yang jatuh. Padahal saat itu sahabat Gado-Gado Channel yang terjatuh itu adalah saya sendiri. Tapi saya tidak menyadari. Sepengetahuan anak saya dari suara, katanya mama lari. Nah terjatuh kaget, lalu anak-anak pada nyamperin. Itu mama kenapa gitu kan. Nah saya Akhirnya sendiri mereka nggak nyadar, membantu bingung membangunkan kan. saya. Karena mungkin suara jatuh, suara keras yang terdengar itu karena kepala saya terbentur ke roda motor yang kebetulan waktu itu parkir persis di depan kamar saya. Tapi begitu bangun, kalau ditilik dari suara yang terdengar itu begitu keras, jatuhnya pun pasti keras dong, seperti didorong, dibanting gitu, bluk, kena roda motor putra saya waktu itu. Tapi pada saat saya coba, kok saya jatuh ya gitu kan, kepalanya persis kena roda motor, akhirnya saya pegang-pegang kayak gitu, tapi kok nggak sakit ya. Gak sakit padahal suaranya kenceng banget. Ya sudah, akhirnya saya tersadar. Nah saya coba deh, kok tiba-tiba ada perasaan takut gitu kan. Saya minta antar ke putri saya, si pengais bungsu ya, tolong antar mama ke kamar mandi. Akhirnya di sana saya muntah gitu kan. Ya mungkin karena shock atau panik atau apa, atau juga mungkin karena penolakan dari sesuatu yang mencoba merasuk ke diri saya gitu kan. Tapi ada penolakan, akhirnya dia mencoba keluar dan saya pun ya maaf muntah saat itu. Ya saya muntah saat itu. Dan setelah itu alhamdulillah saya tersadar. Lalu kemudian kami cerita-cerita, kami nyalakan semua lampu dan sungguh kaget pada saat saya itu kan pakai daster waktu itu. Jadi pada saat saya berjalan, si AA, "Loh mama ini kenapa?" katanya. Di bahu kan. Itu di bahu ada luka kentara banget. 3 kuku, ya seolah 3 kuku tertancap dan 1 yang menancap yang paling dalam. Sampai akhirnya ya bukan lagi sekedar goresan, tapi luka. Nah terakhir tertancap, dan begitu saya lihat ke pergelangan tangan, itu pun di bagian siku, bagian dalam ya, itu ada goresan. Lalu kemudian ke pergelangan tangan, nampak ada goresan kuku, atau ada goresan lah, entah apa itu namanya. Kuku atau apa jelas, kami gak begitu jelas. Nah kemudian putra saya pun sama. "Ma, nih lihat AA juga kayak gini," katanya gitu kan. Nampak dari bahu, mungkin semula si goib itu dia mencengkram tangan bahu putra saya. Kemudian putra saya tersadar sambil teriak, dia bilang mama gitu kan. Nah mungkin terlepas di saat genggamannya itu terlepas di pergelangan tangan. Sampai akhirnya meninggalkan goresan 3 goresan di pergelangan tangan putra saya. Dan terakhir mungkin pada saat AA masuk kamar, si goib itu masih ada, ikut masuk dan merasuk ke saya yang waktu itu baru terbangun dari tidur. Dan akhirnya konon katanya saya berlari ya, dan kemudian saya dibanting hingga akhirnya terjatuh persis di roda motor dengan suara yang nyaring banget, hingga akhirnya menimbulkan goresan di bahu. Astagfirullahaladzim. Ini yang jahil. Ini jahil. Ini bukan sekedar bikin jengah, tapi bikin saya marah. Dan sahabat Gado-Gado Channel, saya jadi teringat pamit saat ibu tamu saya waktu itu pamit, katanya, "Ibu saya pulang dulu, nanti Kamis kesini lagi." Tapi pada saat hari Kamis, ternyata beliau-beliau tidak datang. Dan mungkin ya, karena yang saya tahu, saya dengar dari mereka katanya selalu melakukan ritual-ritual kayak gitu kan. Mungkin sempat ada hodam yang dipanggil
tapi datang ke sini tidak dipekerjakan, apalagi dalam pengurusan atau perawatan. Nah, akhirnya Madrakalani murka, mubat mabet kanu ayat. Nah, sampai akhirnya timbul amarah. Wah, ini gara-gara mereka tuh, gitu kan. Akhirnya sosok yang mereka undang untuk datang, ya menyerang kami, sang tuan rumah. Begitu ada kesempatan beliau datang, akhirnya saya utarakan. Oh iya maaf ibu, katanya saya lupa. Makanya saya sekarang datang tanpa bawa pasien karena saya teringat sesuatu. Iya, pokoknya saya nggak mau tahu, tolong ini diberesin. Ini membahayakan, bukan sekedar iseng atau apa, tapi ini membahayakan anggota keluarga saya. Saya katakan seperti itu. Dan esok harinya saya masih sanksi ya, saya masih sanksi dengan pernyataan Pak Haji itu. Akhirnya keesokan harinya, maaf, setelah kejadian saya konsultasikan hal ini ke Ustadz ya, dan beliau datang, kemudian dia dia utarakan kalau ini ada sesuatu yang saya ceritakan tadi, dan itu betul, pas. Jadi klik antara dugaan saya, kemudian pengakuan Pak Haji, dan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi. Astagfirullahaladzim, ini jelas membahayakan. Dan setelah itu hanya satu kali beliau datang, dan sudah 1 tahun ini entah kemana beliau tidak lagi datang berkunjung. Seperti itu sahabat Gado-Gado Channel. Atau saja saat itu saya dalam posisi lengah. Mungkin bisa jadi putra saya atau saya yang terkena serangan gaib tersebut. Nah, baik sahabat Gado-Gado Channel, ini saja sharing saya kali ini, dan masih ada beberapa yang saya utarakan juga nanti di part berikutnya. So, sehat selalu, jangan lupa bahagia. Thanks for watching this video. See you next time. Bye-bye.